Halo semuanya, di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri tentunya, M. Aulia Hafiz dan rekan saya Rizky Ramadhani. Di sini saya akan menerangkan tentang strategi dalam tindakan menurut Michael Porter. 5 strategi generik menurut Michael Porter. Jadi menurut Michael Porter ini perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif melalui 3 dasar, yaitu yang pertama itu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Keunggulan biaya menekankan pembuatan produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah untuk pelanggan yang sensitif terhadap perubahan harga. Sedangkan strategi diferensiasi bertujuan untuk membuat produk yang menyediakan jasa dan dianggap unik di pasar tertentu. Terus 5 strategi ini, yang pertama itu strategi kepemimpinan biaya rendah, yang kedua strategi kepemimpinan nilai terbaik, yang ketiga strategi diferensiasi, yang keempat strategi fokus biaya rendah, dan yang terakhir strategi fokus nilai terbaik. Jadi tadi kita udah senggol-senggol sih namanya Michael Porter. Tapi siapa sih Michael Porter ini? Jadi Michael Porter ini dia berkuliah di Harvard Business School, yaitu memperkenalkan teori competitive advantage tahun 1980 sampai 1985. Di sini fokusnya itu mengapa beberapa perusahaan lebih unggul dari pesaing dan bagaimana strategi dapat menciptakan posisi kompetitif yang berkelanjutan. Dan di sini Porter juga menekankan bahwa strategi bukan hanya soal efisiensi operasional, tapi juga memilih posisi unik dalam industri. Jadi di sini menurut Michael Porter ini tujuan utama menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, tapi dia menyebutnya dengan sustainable competitive advantage. Keunggulan ini dicapai bila perusahaan pertama memberikan nilai lebih tinggi kepada pelanggan. Kedua, menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah dari pesaing. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 strategi generik menurut si Porter ini. Yang pertama itu strategi kepemimpinan biaya yang disebut dengan cost leadership. Fokusnya itu pada efisiensi dan pengurangan biaya produksi yang bertujuan untuk menawarkan harga lebih rendah dari pesaing. Ciri-ciri perusahaan ini skalanya besar, kontrol biayanya ketat, efisiensi rantai pasok. Cocok untuk pasar sensitif harga seperti perusahaan Toyota, Walmart, McDonald, atau sebagainya. Selanjutnya strategi diferensiasi atau disebut dengan differentiation. Menciptakan produk unik dan bernilai tinggi yang bertujuan untuk menarik pelanggan dengan keunikan dan kualitasnya. Ciri-ciri perusahaan ini berinovasi, desain yang unggul, pelayanan unggul, dan citra mereknya yang sangat kuat. Fokusnya pada loyalitas pelanggan dan memberikan nilai tambah. Contoh-contoh perusahaannya seperti Apple, BMW, Starbucks, dan sebagainya. Selanjutnya strategi fokus atau disebut dengan fokus strategi. Di sini menargetkan segmen pasar tertentu. Apa aja itu? Dapat berupa fokus biaya rendah atau fokus diferensiasi. Ciri-cirinya spesialisasi pada kebutuhan segmen kecil. Cocok untuk perusahaan kecil atau pasar khusus. Contoh-contoh perusahaannya yaitu seperti Rolex, fokus diferensiasi, atau Rainer, fokus biaya rendah. Tapi Porter kemudian membagi strategi fokus ini menjadi 2. Yang pertama itu fokus diferensiasi. Di sini fokusnya itu menargetkan segmen pasar sempit dengan produk unik dan menekankan nilai eksklusif dan layanan khusus. Yang kedua itu fokusnya itu ke strategi kombinasi dengan menggabungkan elemen biaya rendah dan diferensiasi. Tapi ini sulit dilakukan, namun sangat efektif jika berhasil. 5 kekuatan menurut Porter atau disebut dengan 5 force. Yang pertama itu ancaman pendatang baru,
kedua kekuatan tawar pemasok atau supplier, yang ketiga kekuatan tawar pembeli buyers, yang keempat ancaman produk pengganti substitutes, yang kelima itu persaingan di antara pesaing yang ada atau disebut dengan rival. Selanjutnya ada strategi biaya rendah seperti menekankan produk standar berbiaya rendah, menarik pelanggan terhadap harga, contoh seperti Toyota, Walmart, McDonald. Syaratnya seperti efisiensi proses dan kontrol biaya aplikasi. Kemudian ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah untuk membangun keunikan produk untuk menarik pelanggan, fokus pada inovasi, layanan unggul, citra merek seperti Starbucks, Indofood, Federal Express. Syarat dan risiko strategi generik. Cost leadership, investasi modal besar, kontrol biaya ketat. Differentiation, kemampuan pemasaran dan kreativitas tinggi. Fokus, strategi diarahkan untuk segmen khusus, risiko pesaing meniru, teknologi berubah, segmen mengecil. Strategi fokus atau fokus strategi menargetkan segmen pasar kecil atau spesifik, dapat berupa fokus biaya rendah, fokus diferensiasi, cocok untuk perusahaan dengan sumber daya terbatas tetapi ingin memiliki posisi kuat di segmen tertentu. Contoh seperti Rolex, Gojek yang awalnya fokus di kota besar. Yang terakhir ada resiko dari strategi porter. Perubahan teknologi dapat menghapus stimulan biaya, yang kedua pesaing dapat mengunggul diferensiasi, yang ketiga perubahan selera pelanggan dapat membuat strategi